Oke, kali ini kita ngobrol santai lagi di Bung Iwan. Topik yang kita pilih hari ini yang sekarang lagi rame ini soal pemecatan STY dan tentang masa depan timnas menghadapi kualifikasi round 3 ini. Piala Dunia. Piala Dunia ya. Oke, yang pertama Bro Askar. Soal pergantian STY. Silakan. Kalau menurut saya sebenarnya tidak ada menurut saya. Allah. Tapi begini ya. Dari kalau dibilang dari sisi kebijakan ya. Kalau dari sisi kebijakan ya apa yang diambil pemerintah itu selalu benar. Tapi terlepas dari itu ya kalau saya lebih cenderung menerima saja karena mungkin ada strategi atau mekanisme tertentu yang ingin dicapai dari pergantian ini. Itu dari kalau dilihat dari sisi kebijakan. Tapi kalau mau dilihat dari secara politis ya tentu ada juga yang akan dicapai secara politis. Mungkin adanya kepentingan, kita tidak tahu ya, kita kan hanya menerkan Kak. Kalau mau dibilang siapa nanti yang lebih mahal atau siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih bisa berkomunikasi, kan itu alasannya. Iya. Kalau misalnya kayak STY itu kan dia berapa, sekitar 14, miliar per tahun. Itu ya? Ya mungkin kalau abang saya yang melatih kan tidak semahal itu kira-kira, tapi kualitas kan ini soal standar, bukan sekedar SNI tapi ISO kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya saya lebih cenderung terima-terima saja, saya kira begitu. Oke. Bro Samsung? Iya, oke. Sebenarnya ya, jadi kebijakan dari federasi terkait dengan mengistirahatkan STY ini adalah sebuah berita yang sangat mengejutkan kita semua ya. Kenapa ini menjadi sebuah kejutan? Karena timnas Indonesia saat ini di posisi yang sangat yang telah mencapai levelnya yang sangat tinggi, sehingga itulah sebenarnya yang menjadi alasan sehingga keputusan itu dianggap sulit diterima oleh para pecinta sepak bola yang ada di Indonesia. Itulah sebenarnya menjadi alasan. Sebenarnya dalam hal pemberhentian atau mengistirahatkan dengan istilah lainnya, mengistirahatkan pelatih, itu adalah hal yang biasa dan umum dilakukan dalam setiap persepak bolaan. Tetapi tentunya harus ada ukurannya, harus ada alasan yang jelas terkait dengan keputusan itu diambil. Ya. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya yang menjadi tanda tanya terkait dengan keputusan itu, terkait dengan keputusan mengistirahatkan STY setelah berhasil mencapai level tertinggi dari timnas Indonesia. Nah, kalau saya terkait dengan kebijakan itu pada dasarnya pertama saya sangat sayangkan sekali ya. Iya. Tapi di satu sisi juga kita harus pahami bahwa mungkin ada evaluasi sendiri yang dilakukan oleh timnas federasi dalam penilaian sendiri, tapi kita tidak mampu mengakses lebih dalam terkait dengan apa sebenarnya dinamika yang terjadi, bagaimana ukurannya, dan itu timnas federasi juga tidak begitu terbuka begitu. Ya, justru kita diskusikan ini menganalisa apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya. Nah, itu apa yang sebenarnya terjadi di internal federasi sampai kemudian dicopot STY ini lagi tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya gitu kan. Iya, memang itu memang menjadi masalah ya. Kenapa? Karena federasi juga meskipun memang sebenarnya tidak semua informasi dapur federasi itu harus dibuka ke publik, mungkin ada batasan-batasan. Tapi setidaknya ketika ada sesuatu yang pertanyaan yang mungkin membingungkan banyak orang, tentunya federasi itu harus bicara sebagai sebagai bagian penting di federasi itu harus menyampaikan, membuat diskusi ya, seperti misalnya di beberapa negara itu ya, federasi mereka ketika ada masalah misalnya di ruang ganti atau di internal federasi sendiri, selalu mereka mendiskusikan kepada publik terkait dengan persoalan-persoalan apa sebenarnya yang terjadi di dalam itu, seperti itu.
Oke, kita dengar pandangan Bro Meldi dulu. Bagaimana soal pergantian STY ini? Iya, terima kasih. Tentu kalau dari saya memang sejak lawan Cina itu memang kita sudah berikan rambu-rambu kepada Sintayong itu sendiri. Iya. Nah, harusnya kita bisa menang pada saat itu. Nah, nyatanya kita kalah. Nah, namun pada saat itu Erick Thohir sudah memberikan tanda-tanda kepada Sintayong itu, oke, kita berikan kesempatan. Ternyata itu terulang lagi pertandingan lawan apa itu kira-kira. Nah, itulah alasan-alasan mungkin bagian tertentu sehingga Sintayong itu bisa. Meskipun ya warganet tak kaget melihat keputusan ini ya. Tapi kan itu bisa ditebus oleh STY mengalahkan Arab dibanding Cina dan Arab. Arab ini kan ya negara yang Iya cukup betul memang karena standarnya Arab itu langganan mungkin lebih di atas Piala daripada Dunia. Cina tadi. Namun harusnya kan Cina bisa kita menangkan. Ya. Nah ini menjadi masalah kita agak berat di peringkinan kualifikasi tadi itu. Harusnya kalau kita mana bisa jadi Nah, peringkat berapa. Tapi itu kan kita bisa lihat dari komposisi pemain yang diturunkan oleh STY pada waktu lawan Cina dan pada waktu lawan Arab. ya. Nah, bagaimana menurut Bro Meldi itu- melihat komposisi pemain pada waktu itu? Ya, sebenarnya komposisi perbedaan tidak jauh berbeda ya. Cuman ya harusnya kan mau tidak mau harusnya kalau kita lawan Cina kita harus menang. Apapun formasi taktik dari pelatih itu sendiri. Kayak gitu. Tentu kalau kita warganet mengatakan bahwa mudah-mudahan pengganti Sintayong ini itu bisa jadi lebih baik kira-kira. Ya. Tapi yang jelas kalau ditanya bahwa apakah pantas Sintayong itu dipecat atau diberhentikan, kalau menurut personal mungkin agak kasihan. Namun kalau kita bicara soal kelembagaan tadi, memang Kita bukan bicara soal kasihan, soal pantas tapi ya, kan kita lihat prestasi Iya hampir dan begini Pak, hampir kinerja. kebanyakan saya lihat di media-media sosial itu menstatuskan kasihan dan lain sebagainya. Itu tidak ada kaitan atau hubungannya dengan diskusi itu sebenarnya. Nah kita bicara soal begitu rumitnya kelembagaan tadi itu ya. Ya, apa yang terjadi? Itu yang maksud saya, Bro Meldi Itu ini yang terjadi bahwa mampu menganalisa dengan data-data yang dimiliki oleh Bro Meldi untuk apa sih yang terjadi di dalam federasi itu. ya karena target daripada PSI atau Liga Persepak Bolaan Indonesia. PSSI bukan PSI. PSI kan PSSI. Perstai. Ini bukan lembaga jangan-jangan STY dijadikan ketua umum PSI barangkali ya dipersiapkan untuk menjadi pengganti Kaisang itu ya. Ada target-target ya, AFF, kemudian Asia. Iya. Asia kita otomatis lolos. Iya. Kemudian Piala Dunia bisa jadi kecil kemungkinan dan seterusnya. Itu Targetnya menjadi itu rivalisasi. targetnya itu peringkat 4 sebenarnya. Ya. Target timnas. Kan itu target, tapi sekarang kan target itu belum tercapai dan STY masih memperlihatkan kinerja yang bagus. Iya, memang betul Pak. Namun kita gagal SBY, di Pak, bukan SBY. SBY. Jadi STY. jadi memang SBY. jadi memang kontrak perjanjian antara ST dengan Kita bukan federasi live itu, ini, jadi tidak federasi perlu itu. bahasa sembunyi Baroko. Baroko terang-terangan. Kalau live di TikTok Nanti lah. dipotong. Jadi memang begini ya, kan makanya kayak jangan dengan- terlalu tegang. Kalau TikTok ini kan jadi begini ya, kontrak memang antara PSSI dengan ST itu Jangan dulu, bukan memasang target, Kan dulu Bapak, tenang, kasih dorong dulu. memasang Sebentar, target. Iya, Ini jangan. nggak usah biarkan saja. biarkan saja dia supaya ya, enggak apa-apa. Begini, Jangan, sebenarnya karena dia dia bisa pro, ini, dia karena dia bisa. pro. Dia bisa begini. Bapak ini kontra atau pro? begini sebenarnya terkait dengan Mbak Mira itu. Tidak. terkait dengan kontrak ya antara Kan dipotong-potong nah. Federasi Tenang, PSSI makan dengan saja. ST sebenarnya itu tidak juga sebenarnya harus kontraknya bukan harus lolos Piala Dunia, tetapi minimal itu finish di peringkat 4. Berarti tidak bisa kita pakai kata bukan karena bukan itu terminologinya berbeda. Ya, Minimal minimal lolos. tidak bisa kita katakan. Kalau lolos sampai Piala Dunia itu Pro, ya, prestasi Pak. yang bagus kan. Sebenarnya Sebenarnya kita harapkan sebenarnya Bantu itu abang saya. Dia sebenarnya itu kontrak, muncul sehingga tadinya targetnya itu adalah peringkat 4 tapi muncul tembus Piala Dunia karena melihat komposisi squad yang memang layak untuk bisa menembus di sana, sehingga para fans sepak bola Indonesia tuntutannya langsung ke sana. Iya. Itu sebenarnya yang terjadi di situ. Ya. Mungkin Mbak Bro. Iya. Kalau saya Bro
Kan Bapak kontra, Bah. Kalau Fandi Sebagai Iya, saya setuju. pemerhati sepak bola melalui Kalau saya, PlayStation. kalau saya bukan pemerhati saya karena saya tidak terlalu cinta dengan bola. Cuma saya setuju Tapi dengan suka main PS. ya kalau saya setuju dengan Bro Samsul, Abang Samsul, Coel, Boncel. Bang Coel atau Toel? Muncul. Bung Coel, Bung Toel. Kalau saya setuju karena begini kan. Kalau kita ganti di tengah jalan, itu kan hak profesionalnya pelatih untuk memilih pemain. Artinya kalau pelatih baru lagi berarti bisa berganti juga pemainnya. Nah kalau berganti pemainnya juga lagi, susah lagi cari chemistry-nya. Betul. Itu. Kalau gonta-ganti terus, kapan kita mau Tapi kayaknya ini tidak Bisa berkembang. pergantian ya, cuma penambahan mungkin. Pergantian. Tidak ada. Tidak ada Pergantian penambahan. ST. Oh, pergantian ST ya, Iya. tapi pemain itu penambahan Ya, ada dua yang masuk. naturalisasi Iya. itu. Ya, itu Tapi suara artinya kan skuad utama ini kan bisa berubah. Ya, cuma memang berbeda strategi karena setiap Beda orang lagi itu berbeda strategi. strategi Ya, kan. itu yang jadi masalahnya. Kalau digonta-ganti di tengah Tergantung jalan, pelatih ya. pelatihnya pasti yang menentukan. Kan pelatihnya yang menentukan, betul tidak? Betul. Kan hak profesionalnya pelatih. Betul. Siapa yang dia mau pakai jadi pemainnya? Iya, tapi kan tidak terlalu signifikan tergantikan apa namanya ya. Ada kemungkinan. Ya bisa Iya. kita Iya, ganti. tidak bisa, Itulah. tidak. Artinya Kalau bayangkan saya kalau dia menjawab ganti bahwa- semua karena lagi. dia menduga di awal seperti itu bahwa ada pergantian kemudian apa segala. Tapi Ya, kan sudah faktanya apa? kan Oh, sudah kita fokus dulu ke motif dari pergantian ST tadi ini. Nah, alasan itu. Kita Kalau- jangan bicara dulu dampak dari pergantian itu. Jadi begini Atau sebenarnya apa kalau yang terkait terjadi, dengan dinamika yang alasan. terjadi. Jadi dinamika pergantian ini ya bagaimana? begini, Nah, begini. saya cuma satu. Sebentar dulu ya. Iya. Kalau saya lihat sebenarnya kita melihat mengamati dari media dan informasi yang berkembang ya. Setidaknya yang selalu menjadi alasan betul tadi pertama terkait dengan Kita ini kan pemerhati bola semua. kekalahan Tidak sih. melawan Cina. Tidak, ya? Kan Otak lawan. Indonesia itu Saya kalah pemerhati buah. dengan skor akhir itu 2-1. Iya, Meskipun sebenarnya Indonesia sebenarnya tertinggal 2 gol di babak pertama, tapi di babak terakhir itu Iya, sempat menit ke-80-an itu dia mampu mencetak mencetak dari 1 gol, penang. cuma tidak sempat Bapak. menyamakan kedudukan. Yang lawan Cina itu. Lawan Cina. itu yang menjadi Iya kan? memang Iya riskan kan? itu. Di situ memang ya, di situ. Sebelum lawan anu itu Arab. Memang begini ya. Itu yang dijadikan alasan sehingga untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi hingga sampai pada keputusan mengisyaratkan STY ini. Pemberhentian. Terus yang kedua itu katanya juga ada keributan di ruang ganti. Itu yang menjadi kalau ini keributan di ruang ganti ini kan agak tertutup Di untuk internal ya. STY untuk federasi agak tertutup terkait dengan itu. Bahkan kalau saya melihat dari Esko mengatakan bahwa waktu di media itu dia tidak terbuka juga terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi di dalam ruang ganti ini. Karena yang berkembang juga katanya para pemain tidak banyak pemain yang menyuarakan untuk pergantian pelatih. Sementara itu tidak ada nama yang disebutkan. Siapa? Itu kan tidak ada nama yang disebutkan dan kita tidak tahu, sehingga itu jadi tanda tanya terus buat kita terkait dengan persoalan itu. Tentang orang itu kita tidak tahu sampai sekarang. Katanya ada pemain yang tidak mulai bermain, banyak katanya itu isu seperti itu. Cuma tidak pernah terbuka juga federasi terkait dengan apakah jangan sampai itu hanya sebuah informasi yang Pengalihan disampaikan isu tidak bisa dipertanggungjawabkan Iya, persoalan mengalihkan itu. isu, Meskipun ya. memang kita sadari bahwa tidak bisa dibuka semua secara keseluruhan terkait dengan itu, karena jangan sampai ada diserang, ada booster yang menyerang kalau misalnya mengatakan menginginkan STY out, dan karena apalagi di dalam posisi STY itu banyak sekali banyak sekali banyak sekali yang suka dia gitu ya di Indonesia Tapi sekarang. kira-kira ada kemungkinan tidak ketika ada desakan atau tekanan dari publik lewat media sosial dan sebagainya, lalu kemudian PSSI bisa berubah keputusan itu untuk merekrut kembali? Kan ini tanggal 12 kan, artinya masih ada waktu yang Kalau saya lihat kan kalau di berita di Fabrizio Romano itu dia sudah mengatakan sudah resmi. Jadi agak seperti kontrak sudah jalan gitu ya. Tinggal proses kontrak ini bareng. Belum ada penjelasan langsung apa Belum kontrak ada itu telepon belum langsung ada. dari ketua Cuman PSSI. sebenarnya informasi yang disampaikan pakar transfer itu saya pikir sudah Oke, sekarang kuat kita sebenarnya. beralih ke soal siapa pengganti STY. Oliver, ya.
Kuliper. Patrick ya, Patrick gitu. Sudah pasti sudah Sudah, 100% sudah atau pasti. Sudah resmi, sudah di di market sudah di sudah ada. ya sudah di market, Sudah dipromosikan apa sih? di market sudah, saya lihat di market terakhir tadi itu saya lihat di market sudah muncul itu dia sebagai coach pelatih kepala timnas apa Indonesia. alasan mengambil dia dibanding siapa pelatih mantan pelatih MU itu? Bukan. Sebenarnya kalau kita Nah, maksudnya lihat dibanding kenapa Benido. PSSI lebih memilih Kluivert itu daripada siapa namanya? Van siapa? Panggala. Van Bukan ada satu lagi ya Van yang Bronckhorst. yang melatih MU itu. Van Bronckhorst juga Iya, disukai karena juga. pada saat itu kan bertepatan dengan hari Natal, kemudian ada kegiatan tertentu, diundanglah semua itu 3 calon pelatih tadi. Ya sehingga pada saat itu yang datang hanya Patrick Kluivert itu. Itu saya baca di media online. Nah, pada saat itu keputusan ditujukan kepada Kluivert, maka ditetapkan dia jadi pelatih. Oke, kalau bro-bro sepakat soal bahwa Patrick Kluivert. Kluivert itu ya jadi pelatih pengganti STY. Nah, sekarang kita bicara soal peluang timnas selanjutnya di bawah asuhan. Jadi Pelatih baru. sebenarnya Hubungan kalau terlalu jauh sebenarnya itu ini kalau bercerita tentang timnas Indonesia, kondisi timnas Indonesia sekarang ini sebenarnya itu butuh waktu panjang sebenarnya karena banyak kan sekali kita butuh, dinamika yang kita harus kan cuma disisakan 2 bulan ini. Bisa 2 bulan. Nah, kira-kira bagaimana persiapan 2 bulan itu? Tentu, Apakah bisa ya. maksimal dengan pelatih baru, dengan komposisi baru, strategi baru, ya? Tentu dan kalau sebagainya. kita bicara data soal Patrick ini kan dia hanya melatih beberapa klub di Liga 2 ya. Dan itu pun juga tidak pernah mendapat prestasi. Nah, itulah kira-kira bagaimana. Tapi kan Tapi yang jelas dia track kalau kita record bicara dia sebagai soal pemain nasional kan masa timnas depan atau Belanda. masa yang akan datang itu kan tidak bisa gitu. Termasuk STY misalnya dipertahankan 2 bulan ke depan itu gimana? Nah, kita berikan tanggung jawab penuh itu kepada Tapi STY kan kalau lihat prestasi dia mantan pemain timnas, lalu kemudian juga dia pernah pelatih timnas, pemain timnas juga kan. Pemain timnas dia. Melatih timnas lalu lolos. Ya, bahkan mengantarkan Korea juara 4 kalau nggak salah ini. Nah, iya. terus kemudian sekarang penggantinya mantan pemain timnas Belanda Iya. itu Apa dia? AC Milan apa kan? dan yang siapa? Kluivert lalu. Oh, Barcelona ya. ketika Dia pernah Barcelona. manajer sih, dia manajer Barcelona. akademi. Tapi Manajer saya akademi lihat hanya Barcelona pernah. pembantu pelatih saja. Kalau Pembantu dari saja, track dia. record. Oh, dia tidak pernah menjadi pelatih pelatih kepala pelatih kepala itu di Twente. Iya. Yang klubnya dari yang masuk ini, oleh Romeni ini. Iya. Oleh Romeni kan ini kan dari Twente juga ini. Dia dari Twente sementara dia pernah ke Pokos pelatih kepala di Twente FC. Tapi Itu kan Liga lihat 1 Belanda. dari prestasi dan track recordnya kan agak Agak anu dia. ya. Cuma memang karakter pemain kita kan hampir 80% naturalisasi Eropa. Iya. Memang yang harus tahu tentang karakter Iya. ya, Iya. karakter dan Karena biar ada hampir- chemistry begitu ya. Karena bisa jadi karena komposisi pemainnya kita ini kan hampir semua dari Belanda semua ya. Tapi Ya, kalau, Kemudian 80 Kluivert juga 90%. orang Belanda tapi kalau juga. itu patokannya Belanda tidak pernah juga masuk juara dunia. Iya. Tidak Enggak, paling di- tidak apa tadi? Pak? Tapi Runner-up cuma 1 kali saja ya baru-baru yang tidak lolos Iya, Belanda baru itu tidak ke lolos. Piala Dunia itu ya. Runner up pernah. Iya. Tapi kan maksudnya prestasi Piala Dunia Iya. dia masuk Namun- terus Ya, ya. kalau- Cuman prestasi yang Kluivert ini yang Kluivert mau ini, kita iya. soroti ini gitu. Iya. Walaupun dia pernah ikut Piala Dunia ya, pemain timnas Kalau Belanda. dari segi- Tapi maksudnya dari segi jadi pelatih dari segi- karena Dari sisi empiris. ya Dari segi pengalaman sebenarnya cukup Ngomong panjang macam juga apa? sebenarnya. Iya. Dari tapi cuma prestasi. Jadi Ya. kalau pengalaman dia panjang juga dalam dunia sepak bola. Pernah di Ajax. Jadi kalau menurut Anda di kira-kira Twente. bisa dia bawa Indonesia masuk Piala Dunia? Itu agak Bisa berat. saja. Itu pertanyaan Ya sebenarnya agak- kalau agak terkait dengan itu setengah mati. ya kembali lagi ya seperti saya katakan sebelumnya kemana? itu bahwa Laptop. tidak ada sebenarnya itu pelatih ya yang mampu Iya. yang mampu merencanakan Sepakat saya target sebelum lanjut. dalam waktu Sepakat. hanya 2 bulan. jangan-jangan Itu Kluivert tidak ada. ini juga diaspora ya. Siapa tahu mungkin dari Ambon. Bisa jadi karena dia Belanda Suriname. Sementara kan untuk Indonesia itu kan kebanyakan Belanda Suriname memang. Itu seperti beberapa naturalisasi ahli kan antropologi. rata-rata kan dari Suriname. Suriname yang Belanda itu selalu begitu. Oh, begitu ya. Iya, saya kira Karena sedang ada tim saya menelusuri ini, ternyata mungkin dia dari Bangkep itu. Dari Tatapa. Dia dari Tatapa. Pak Supok. apa Supo? Balantak. ada pernyataannya Bro Pandi mungkin bisa. Ya silakan. Dari Balantak. Coba, si orang Tatapa dulu bicara. Bukan lucu, dari Belanda kira-kira langsung tetap.
Keturunan Portugis di sana tuh, korbannya tuh. Iya, Portugis betul ya, masuk akal juga, tapi Portugis. kayaknya jauh lah. Cuma nggak ada Berarti yang kalau RT. Portugis berarti Morut berarti. Morwali Kalau Portugis itu kan banyak. yang Ya. mataan kan. Kita mau Matanya pemetaan atau apa nih? Ya, pemetaan sekarang. Gimana kira-kira? Bapak ini. Ya, Tapi dia Belanda bukan intinya anu. kalau Berapa nih? Belanda, kalau Belanda. saya begini, Mas Amung tadi, siapapun pelatih, saya kira dia tidak perlu prestasinya. Oh. Saya kira misalnya siapa Argentina kemarin, siapa yang melatih? Apakah dia misalnya dalam 2 tahun 2 perhelatan berturut-turut Piala Dunia dia ada? Tidak juga. Jadi terlepas dari siapapun yang melatih, entah dari Bangkep atau Pai Supok dari mana, tapi kan portofolio juga penting ya. Iya, itu portofolio penting penting sekali. bagi Indonesia. Iya. Bagi Indonesia Dengan Itu harga jadi- pun juga penting. karena kita melihat sesuatu itu berdasarkan portofolio ya. Begitu Indonesia, tapi kalau kita mau lihat misalnya Bill Gates, siapa yang bekerja di Microsoft? Yang penting dia mampu, bukan tentang ijazahnya harus S Taylor, S Doger kira-kira. Mungkin seperti dari saya seperti itu. Jadi Tapi kalau di bola, biarkan bekerja. kalau di bola menurut saya Iya. lebih bagus itu kalau dibangun chemistry-nya dibandingkan dengan portofolionya itu. Iya, masalahnya ini Karena dari Korean ini- style beralih ke Karena ini pemainnya ini Doggy style. diatur sama pelatih. Jadi, jadi penunjukan Clifford ini pas ya, cocok. Karena kan Eropa. Oh ya, Eropa. Hampir 90%, 80-90 ya, 80-90% pemain pengalamannya kita bisa pemain dijadikan. Pengalamannya Eropa ya. kebanyakan di Eropa, hanya sebagian di wilayah Afrika dia pernah. Itu ada klub di sana. berarti di bagian pertanian saja dia banyak. Afrika dengan peternakan. Savana. Tapi begini ya, terlepas Jangan dari nanti jadi mentornya Hollywood. terlepas dari ini sebenarnya yang berat sebenarnya bukan hanya persoalan bagaimana melatih, tetapi di dalam sepak bola itu yang berat adalah bagaimana membentuk tim. Iya, Nah, dan menurut saya STY itu sudah mampu sampai pada pada capaiannya luar biasa dalam membentuk squad, dan tidak pernah sejarah timnas Indonesia memiliki squad setinggi ini, sesolid Ini kan kita kembali ke Ini kontra soal- lagi soal bukan soal apa namanya? kontra soal anu lagi kan. Ya, ini bukan Soal pemberhentian STY, penggantian STY ini bukan STY. ini STY bukan soal ini chemistry, ini soal lain itu. Maksud Depannya saya, ya. chemistry ini kan harus maksudnya Bung Joel ini ya, tidak bisa itu membangun tim hanya butuh waktu singkat. Itu Dia memang butuh waktu lama itu membangun tim dari awal. dan Kalau kita ganti terus, ini bukan ganti. Ini kan mungkin ada problem di awal. Tadi di awal saya katakan bahwa alasan-alasan tertentu pemecatan tadi efek daripada kekalahan Cina. Kemudian lawan Bahrain 2-2. Kenapa bisa seperti itu? tidak. Sekarang pertanyaannya 2 bulan kita ini menyiapkan untuk lawan tapi lawan Australia, Australia. Australia Nah, kira-kira draw, mampu tidak? Arab menang. Ya, mungkin Pak kemungkinan besar Karena tidak. chemistry ini kan chemistry. Chemistry-nya Kenapa ini diambil Di tengah jalan. Clifford ini? Iya. Karena sama-sama Eropa, sama-sama Belanda. ya, tidak ada pernyataan bahwa di tengah jalan kemudian tiba-tiba diganti dan segala macam. Dan ini memang sepanjang Ketua Umum Erick Thohir itu sudah sampaikan sejak awal. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Kenapa tidak diganti pada saat kalau seandainya dia tidak bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia? Kalau kita bicara soal Kenapa Piala masih Dunia ini sementara belum proses selesai. diganti? sudah diganti. Sudah diganti. Iya, kenapa? Kenapa Ya, harus diganti kalau di kalah nanti proses? di lawan Australia kalau kalah mungkin tidak terlalu perdebatan gitu kan, kalau kalah. Kalau kalah, Iya. Karena Kalau sudah diganti tidak ada- tidak panjang perdebatannya Iya, karena karena sudah tidak ada lagi peluang. tidak ada lagi peluang. Iya. Tapi ini kan masih ada Sudah peluang. kecil Dan peluangnya. sisa 3 laga lagi terakhir. Nah, sekarang soal jangan ada konspirasi apa di dalam? Itu Atau ya ada soal problem lain apa ya, di atau apa. Mungkin Gitu. Kalau kira-kira sampai bisa Pak Samsul Memetakan. karena beliau Iya. yang hadir pers pada Memang dalam sejarahnya misalnya ini terkait Kalau dengan jauh Jakarta dengan Palu. apa yang Geografis dialami, kan, apa yang dialami sebenarnya, apa yang dialami oleh STY dalam kasus sebenarnya pernah dialami oleh pelatih-pelatih lain yang pernah melatih timnas Indonesia seperti Alfred Riedel. Iya. Itu juga pernah mengalami yang seperti di puncak pentingnya dengan prestasinya yang bisa dikatakan itu sudah luar biasa, terus tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, tak ada penjelasan alasan yang jelas sehingga dia melakukan Tapi kan tindakan. Alfred Riedel itu kan tidak sama dengan STY sekarang kan? Iya.
Beda. Ya sama Juga kasusnya, beda. sama kasusnya agak fenomenal. Ya. Makanya makanya ST dengan Afri dulu salah satu perdebatan juga karena agak fenomenal Ya, cara pemberhentiannya. tapi- Beda dengan pelatih-pelatih yang lain, Bang. Oh, Seperti gitu. itu. Tapi tetap beda dengan STY. Ini Ini kan ST saking lamanya dari 2019 di masa era kepemimpinan Iwan Bule di PSSI sampai 2024. 2019 dia masuk. 2019 ya. Ini kan apa ya, chemistry-nya itu sudah sudah kena terbangun betul ya. bagus, iya. Bukan hanya dengan Lima pemain tahun. mungkin ya, Iya, mungkin 5 tahun. kita tidak tahu internal di dalam ya. Soal Ada kemi- keributan apa, tapi dengan pemerhati bola ya, publik bola Indonesia itu kan ST itu menjadi apa, legenda bagi kita ya. Tapi ya itulah. Tiba-tiba kemudian lewat pesawat Jadi apapun chemistry itu dan segala macam STS harus pesawat. terjemahkan di Nah, lapangan. gini ya, banyak hal sini. Emosi. Banyak hal sebenarnya kalau misalnya apakah setelah ST tidak ada di timnas Indonesia kemudian mengalami kemunduran, sebenarnya banyak hal serba kemungkinan. Karena kenapa? Karena kita lihat memang ini adalah keputusan yang sangat berani dari federasi mengambil keputusan ini. Seperti misalnya mengganti ST di saat fans itu sangat luar biasa di Indonesia ini. Itu keputusan yang betul-betul mempertaruhkan jabatan dari Erick Thohir. Karena kenapa? Karena konsekuensinya itu mengancam dirinya sendiri dengan keputusan ini. Makanya dari ketegasan daripada Erick Thohir juga tetap kita misalnya menyimpan harapan untuk ke depan timnas Indonesia tentunya supaya karena mempertaruhkan jabatannya. Jadi pasti juga dia punya usaha yang kuat untuk bagaimana tetap ada progres ke depan. Seperti kalau kita lihat kan ada 2 sudah masuk lagi nanti tim ini, ada Jairo dengan Oli Romeni sudah masuk. itu sudah pasti. Iya, Sudah sudah neto ya? pasti tinggal pelantikannya kita tinggal tunggu ini kapan. Itu kita tunggu. Kalau anu gimana? Apa namanya? Eropa. Bro Fandi bagaimana? Kalau saya tetap tidak setuju saya kalau diganti. Pemberhentian ST apapun itu ya? alasannya, mau bagaimanapun Tidak alasannya. begini. Tidak. Oke. Kan dulu. Ya, lanjut saja. Lanjut saja. Lanjut saja, tidak apa-apa. Saya mau berkelahi sama dia. Ya mungkin maksudnya terkait dengan masa depannya, masa depan timnas ini. Iya. Sulit kalau mau, intinya begini kan, kalau saya sebenarnya tidak perlu kontak ganti, kasih selesai dulu. Kecuali targetnya STY kemarin hanya untuk Olimpiade, ya mungkin saja. Tapi kan ini kalau untuk pencinta bola, termasuk saya yang tidak terlalu cinta bola, harapannya itu kan Piala Dunia. Ini sudah diambang di depan pintu kita ini. Kenapa harus diberhentikan? Dalam waktu 2 bulan lagi mau menghadapi Australia. Kenapa tidak selesaikan dulu ini lawan Australia? Ini nilai kontraknya lebih besar STI atau lebih besar Jauh lebih Clipper? besar STY. STY itu STY memang untuk 23. bayarannya itu 23 miliar 23 miliar dia. Per tahun. per satu kali kontrakan, satu kontrak. Per tahun ya. Per tahun dia per musim. Itu jauh lebih murah lagi kalau anu. Kalau Clipper Jadi tidak ada, belum ada data anunya, tapi kalau dikira kisarannya itu dia lebih rendah. Dia kalau di dalam data yang saya dapat itu Iya, negara- 2 miliar. Negara 200 bisa miliar. menghemat sekitar 80%. 2 miliar. Ya 2 miliar, 2 miliar. STY kan 14. Memang jauh beda. tapi kan kalau ibarat Tapi barang kalau ini kita mau ada harga, ada kualitas. ada ya, harga, ada gitu kan? kualitas. Iya. Sama dengan begini ya. Kira-kira bisa di Tapi kan Pak, Sama dengan saya begini. katakan ada tadi, logikan dengan itu kira-kira. ada begini. harga tadi itu biasa tidak sejalan dengan filosofi tadi itu. Rekan apa namanya yang tadi saya katakan. Iya. Alasan-alasan tertentu tadi. Cina bahkan termasuk Bahrain tadi. Iya. Harusnya kita bisa menang di situ. Nah, kita Bahkan dia gagal sebenarnya di kalau Olimpiade. ST itu dia kita bahkan gagal di begini. AFC. Tidak kita hanya begini. kita hanya lolos otomatis di AFF. Tidak begini, mungkin ada pertimbangan STY kenapa bisa Tidak, bukan bisa sampai pertimbangan. kalah Itu karena pertimbangan. pemain-pemainnya Itu pertimbangan mungkin verbal, diistirahatkan Pak. untuk Dalam kontrak menghadapi itu Australia. Tidak, pertanyaan begini saya, sebenarnya. bisa lebih baik tidak daripada ST si Clifford ini? Ini Jadi- tidak bisa jawab itu kalau jadi begini. karena nanti belum bekerja dia. Biarkan waktu yang menjawab. Nah Ya. itu. Begini. Ya, tapi kan kita lihat simpulkan track saja. record tadi itu. Begini. Pada banyak bicara tentang kehidupan orang lain. Kalau misalnya persoalan harga ya, kalau kita melihat persoalan harga, Biar itu bekas tapi sebenarnya begini ya, itu ST ya juga sebenarnya bahkan ada tawaran kemarin itu dari Cina itu dengan bayarannya itu lebih besar daripada
apa yang dia tawarkan Indonesia, Iya. PSSI. Soal lepas Tapi dia melihat bahwa timnas Indonesia punya prospek yang cerah ke depan, dan bahkan setelah di dalam menjadi pelatih selama 5 tahun, dia sudah melihat bahwa itu tidak ada yang mustahil untuk target Piala Dunia 2026. Nah, terus terkait dengan itu ya, terkait dengan apa namanya, kalau pos harga. Terus yang kedua tadi terkait dengan ada harga, ada kualitas. Dan itu memang itu sejalan kalau dalam sepak bola. Karena kalau tidak ada harga itu sudah sama sekali tidak ada kualitas itu. Artinya begini ya, terlepas dari perdebatan yang panjang ini, tapi ke depan tetap kita harapkan mudah-mudahan apa namanya, dengan skuad yang dia tinggalkan oleh STY, dengan apa namanya, kemampuan teknik dasar sepak bola, kedisiplinan itu mudah-mudahan ke depan bisa dijadikan sebagai bagian untuk mengantarkan Indonesia tembus Piala Dunia dengan progres yang sangat tinggi dalam tingkat sepak bola. Saya kira itu barangkali. Oke, Bro Askar bagaimana? Saya itu tetap optimis dengan kerja keras. Saya tidak Pelatih baru ini ya? Nah, ya. Dengan pelatih baru ini. Nah, kalau pelatih saya terserah mau orang lokal juga, saya kira tidak ada terlalu signifikan sekali, tapi melihat pemain, karena siapa yang untuk apa strategi tanpa sumber daya yang berjalan. Tapi itu pastilah harus berjalan seimbang ya. Ada strategi, ada pelaku. Nah, ada kualitas pemain. Jadi intinya saya tetap optimis Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Oke, Bro Meldi silakan. Jadi apapun itu ya tentu kita semua berharap bahwa Indonesia harus menang. Itu yang pertama. Kemudian memang dengan pergantian ini STY itu kan sudah tepat sebenarnya harus diganti. Dengan adanya Sudah harus tepat diganti memang saat ini ya. Karena kita bicara data, ini bukan soal harmonisasi, soal Iya. internal di apa namanya dalam hubungan apa segala macam tadi itu ya. LPPMP. Ya. Karena tidak, ini sudah karena uang jalan terus. Jadi kalau kita banyak kekalahan terus dari Sabang sampai Merauke, bayangkan Pak, banyaknya TV yang rusak. Kalau Indonesia kalah terus. Oh begitu ya? Iya. Banyak pica ya? Banyak pica. Banyak pica. Bahkan masa cuma gara-gara kalah Cina di Merauke banyaknya TV rusak. Oh begitu ya? Iya. Rusak kenapa? Bisa menang. Itu karena kurang aja kenapa bisa menang. Harusnya Padahal kita bisa menang. peringkat Cina juga tidak jauh itu ya. Itu. Jadi kalau saya tanggapi tadi dia katakan bahwa ada target Piala Dunia. Kan apa namanya AFF itu harus semua target. Masa yang kecil saja kok tidak bisa lewati. Masa mau target Piala Dunia dan seterusnya. Jadi maunya tanpa alasan apapun itu harus lolos semua. Oke? Jadi mau tidak mau harga mati bagi saya beberapa 2 atau 1 bulan ini harus selesai dan harus kita menang dan kita bisa lolos Piala Dunia. Saya kira itu. Oke, Bro Fandi. Saya tidak mau bantal lagi Meldi. Soalnya terakhir. Kalau tidak saya bantal lagi. Kalau saya harapannya semoga pelatih baru bisa membawa Indonesia masuk Piala Dunia, bahkan jauh lebih baik dari STY. Itu saja. Karena ini realita dan itu keputusan PSSI. Iya, PSSI. Kemungkinan Sintayong dijadikan ketua PSI. kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima keputusan PSSI. Ya. Oke, terima kasih telah hadir di obrolan santai Bung Iwan. Siap. Kita ketemu di video-video obrolan santai lainnya dengan bintang tamu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.